Ya, semoga ini KPU mendengar suara Pak Mahfud dan semoga segera digelar lomba menggoreng martabak gitu. Karena kayaknya hanya dengan cara itulah ini persaingan bisa imbang. Imbang loh ya, bukan menang, imbang. Selamat malam semuanya. Hari ini cerita penghapusan debat cawapres oleh KPU memasuki babak baru karena antara kubu Prabowo dan Anies ini saling serang, saling tuding. Debat belum dimulai kok mereka udah sanggah-sanggahan ini. Ya karena menurut kubu Prabowo yang merasa dirugikan dengan isu ini, dengan isu penghapusan debat cawapres ini, itu yang meminta untuk penghapusan atau meminta agar capres-cawapres itu dihadirkan bersama-sama, itu adalah kubunya Anies. Terus kemudian kubu Anies gak terima gitu, dituduh seperti itu. Kita ini gak meminta agar capres-cawapres itu selalu dihadirkan di panggung, tidak harus debat bersama-sama. Menurut kubu Anies, yang kita usulkan adalah ini ketika ada debat cawapres, capresnya juga ikut hadir, tapi nggak ikut debat. Tapi entah mana yang benar, tapi menurut saya KPU kayaknya memanfaatkan momentum ini gitu, karena mungkin juga ada intervensi gitu ya dari keluarga kerajaan, ya mana tahu gitu kan. Ya sama ini seperti MK gitu kan. MK itu kan juga memanfaatkan momentum gitu. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Meskipun lebih banyak yang nggak setuju, tapi MK kemudian karena dia pamannya, dia memutuskan untuk setuju. Gibran bisa maju sebagai cawapres. Nah, KPU juga sama. Wah, mumpung nih ada yang ngusulin. Ya udahlah kita bikin semuanya. Ya mana tahu cawapres anak raja kan nggak bisa gitu kan, nggak bisa debat gitu kan. Mana tahu takut-takut gitu kan. Ya udahlah dampingin aja. Ya entah mana yang benar, entah mana yang salah tafsir dan sebagainya. Tapi dari cerita ini kemudian kubunya Anies malah membongkar cerita-cerita yang belum kita ketahui sebelumnya. Bahwa ternyata dari kubu Prabowo Gibran itu sebenarnya katanya nggak mau debat gitu. Maunya itu cuma sesi untuk menjawab visi misi. Jadi cuma pemaparan visi misi terus jawaban katanya. Bukan sanggah-sanggahan ya. Emang mereka nggak mau debat gitu. Ya karena kalau Prabowo ya jawabannya selalu nggak nyambung gitu kan. Ditanya singkong jawabannya aspal. Gibran ya kayaknya juga nggak ngerti. Makanya nggak mau ada sanggah-sanggahan atau pertanyaan saling sanggah. Ya tapi dari sini menurut saya nampaknya ini bisa salah gitu ya. Tapi dari sudut pandang saya pribadi nampaknya ini doanya Pak Mahfud sedang bekerja gitu. Karena doa Pak Mahfud itu kan selalu soal biarkan orang dolim dan dolim itu saling bertengkar gitu ya, saling tuding, saling beradu gitu ya. Sementara Pak Mahfud akan terus berjalan lewat bawah untuk mendapatkan kemenangan, untuk meraih kemenangan. Dan itulah yang nampaknya hari ini sedang terjadi gitu. Kubu Prabowo dan Anies saling serang, saling tuding, gitu kan. Sementara Ganjar dan Pak Mahfud terus bertemu dengan warga di bawah, terus menyerap aspirasi masyarakat, dan itu semua dilakukan untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024. Jadi situasi ini benar-benar menguntungkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Dua kubu saling tengkar, sementara Ganjar Pak Mahfud terus belusukan kemana-mana, terus bertemu dengan masyarakat. Ya karena memang kalau soal urusan pengetahuan, urusan soal mengelola negara sebesar Indonesia, urusan soal debat dan penyampaian visi misi, memang yang paling siap adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Yang paling berpengalaman adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Ya karena kalau kita mau bandingkan secara pengalaman, ini dua orang ini sangat-sangat luar biasa pengalamannya, melampaui semua kandidat-kandidat yang ada. Ya kalau kita bandingkan dengan Ganjar misalkan gubernur 2 periode di Jawa Tengah, DPR 2 periode, jadi 20 tahun berkarir di politik. Dan itu semua dia jalani dan menjadi pemenang gitu. Pak Mahfud juga sama, Pak Mahfud di menteri, pernah anggota DPR, pernah menjadi ketua MK gitu, lengkap nih pengalamannya. Dan itu juga pengalaman yang bertahun-tahun dan sangat lama. Durasinya itu lama. Sementara kalau kita bandingkan dengan Anies misalkan,
Ya dia jadi menteri cuma beberapa tahun, nggak sampai 1 periode. Jadi gubernur DKI Jakarta cuma 1 periode. Apalagi cuma Prabowo gitu ya, jadi menteri cuma beberapa tahun terakhir ini. Jadi itu ibaratnya, kalau kita ibaratkan paslon-paslon ini sebagai kelompok dosen gitu ya. Paslon 1 dan 2 ini kayak dosen baru gitu. Bahkan ada yang masih magang. Nggak cukup umur ya. Masih magang. Sementara pasangan Ganjar Pak Mahfud sudah menjadi dosen tetap, sudah menjadi guru besar gitu ya. Bahkan sudah jadi rektor karena pengalamannya banyak gitu kan. Sudah lengkap pengalamannya sehingga ya itu tidak akan sebanding dengan paslon-paslon yang lain. Makanya urusan debat, visi misi, soal visi Indonesia ke depan akan berbuat apa untuk Indonesia, itu yang paling paham memang hanya Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi yang menarik dari jawaban Pak Mahfud terkait ribut-ribut soal penghapusan debat cawapres ini, ternyata jawaban Pak Mahfud itu di luar prediksi gitu. Kita pikir Pak Mahfud akan bilang, ya kita siap, kita harus taat aturan, kita harus patuh hukum dan sebagainya. Tapi jawaban Pak Mahfud ternyata lucu. Pak Mahfud bilang bahwa, ya kalau saya siap saja katanya. Kalau KPU mau bikin lomba goreng martabak pun saya siap, saya setuju. Lomba goreng martabak katanya. Ya, tapi begitulah gaya khas orang-orang NU. Begitulah gaya khas orang-orang Madura dan NU gitu. Yang kalau mereka berkelakar, mereka ketawa, mereka ngelucu gitu ya, selalu punya isi yang sangat-sangat mendalam. Pesannya tuh dalam sekali. Ini kan pesannya. Pak Mahfud seolah-olah ingin bilang bahwa jadi orang itu harus berani dan harus bertanggung jawab gitu. Harus bisa menerima konsekuensi. Sebagai orang Madura, sebenarnya kalau urusan makan, Pak Mahfud itu lebih mudah ditantang untuk bikin sate atau goreng bebek. Tapi kenapa kemudian yang disebutkan adalah martabak? Sesuatu yang mungkin tidak menjadi keahliannya. Tapi kalau dia di posisi yang seharusnya kemudian dia hadapi, KPU mau membuat lomba goreng martabak, itu Pak Mahfud siap. Karena siap dengan konsekuensi, siap dengan aturan-aturan gitu. Bukan malah ingin mengubah undang-undang, mengubah aturan-aturan demi bisa sesuai dengan keinginannya. Itu pesannya gitu. Ya karena bisa aja Pak Mahfud bilang, ya kalau kalau KPU bikin lomba masak, saya maunya lomba bikin sate atau goreng bebek. Bisa aja Pak Mahfud bilang gitu, kalau mau sesuai keinginan. Tapi enggak gitu. Pak Mahfud langsung menantang gitu. Untuk posisi atau situasi apapun, dia siap. Nah, orang-orang seperti inilah yang diharapkan bisa memimpin Indonesia ke depan. Orang-orang seperti ini yang kita bisa yakini bisa membawa Indonesia ini lebih baik. Karena siap dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan yang dikit-dikit ngubah aturan, ngubah undang-undang, ngubah kewenangan gitu kan. Kalau orang-orang kayak gitu adalah orang-orang manja yang maunya semua sesuai dengan dirinya. Tapi orang-orang yang siap seperti Ganjar dan Pak Mahfud, dia siap dengan segala kondisi dan konsekuensinya. Kalau dia benar, dia akan laksanakan. Inilah kenapa kemudian dia menantang KPU untuk kalau misalkan KPU mau bikin lomba goreng martabak pun, itu Pak Mahfud siap dan setuju. Ya semoga ini KPU mendengar suara Pak Mahfud dan semoga segera digelar lomba goreng martabak gitu. Karena kayaknya hanya dengan cara itulah ini persaingan bisa imbang. Imbang loh ya, bukan menang, imbang. Mungkin bisa imbang gitu. Ya, kita harapkan memang segera ada lomba goreng martabak atau lomba joget-joget gitu ya. Semoga dengan begitu Indonesia lebih lebih lucu gitu kan. Jadi ya semoga dengan pernyataan Pak Mahfud ini bisa dipahami oleh banyak orang dan bisa disadari bahwa negara ini milik kita bersama, milik kita semuanya. Jangan sampai kemudian karena kepentingan 1-2 orang atau kepentingan satu keluarga sampai undang-undang dan aturan pun diubah dengan semena-mena. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.